Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B S1 Keperawatan semester 1. Saya Nur Azizah dengan NIM 1322010300061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Agustina dari Prodi 1 Keperawatan dengan NIM 1322021030091. Dan saya Naili Mareta Zratul Asma, NIM 1320210381. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem dan teori keperawatan menurut Sister Calista Roy. Yang pertama adalah sejarah Sister Calista Roy, yang mana pada tahun 1973 dan 1977 beliau meraih gelar Magister dan PhD of Sociology. Beliau juga bekerja dengan Dorothea E. Johnson, dan pada tahun 1966 beliau bekerja di Mount Mary College. Ada juga Organic Course Content, yang mana menurut pandangan Sister Calista Roy, orang dan keluarga sebagai sistem yang adaptif. Ada juga Roy Adaptation Model sebagai dasar kurikulum di Mount Mary College. Pada tahun 1970 juga model ini diterapkan di Mount Mary School, dan pada tahun 1971 Calista Roy diangkat menjadi ketua Departemen Keperawatan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada filosofi, yaitu manusia ya sebagai makhluk biopsikososial kultural spiritual yang utuh, selalu dihadapkan dalam persoalan yang kompleks, dituntut adaptasi dan menggunakan mekanisme coping. Selanjutnya yaitu ada asumsi dasar. Yang pertama, individu adalah makhluk biopsikososial yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Setiap orang selalu menggunakan coping, baik yang bersifat positif maupun negatif, untuk dapat beradaptasi. Ada juga kemampuan adaptasi seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu penyebab utama perubahan kondisi dan situasi, keyakinan, dan pengalaman dalam beradaptasi. Selanjutnya, setiap individu berespon terhadap kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan konsep diri yang positif, kemampuan untuk hidup mandiri atau kemandirian, serta kemampuan melakukan peran dan fungsi secara optimal guna memelihara integrasi diri. Selanjutnya ada individu selalu berada dalam rentang sehat sakit, berhubungan erat dengan keefektifan coping yang dilakukan guna mempertahankan kemampuan adaptasi. Selanjutnya ada sistem respon adaptasi. Sistem respon adaptasi terbagi dalam 4 komponen. Yang pertama, proses input, kedua kontrol, ketiga proses output, dan yang terakhir adalah umpan balik. Yang pertama ada input. Dalam model adaptasi Roy, bentuk stimulasi lingkungan ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu pertama ada vokal atau langsung berhadapan dengan manusia. Yang kedua ada konseptual, yaitu stimulus internal atau eksternal yang mempengaruhi situasi dan dapat diobservasi. Sedangkan yang terakhir ada residual. Residual ini sukar diobservasi, merupakan kepercayaan, sikap, serta sifat individual. Lalu ada proses kontrol seseorang. Menurut Roy, adalah bentuk mekanisme coping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada regulator dan kognator yang merupakan subsistem. Pertama ada regulator subsistem, merupakan proses coping yang menyertakan subsistem tubuh, yaitu syaraf, proses kimiawi, serta sistem endokrin. Sedangkan kognator subsistem itu merupakan respon melalui 4 saluran kognitif emosional, yaitu proses persepsi dan informasi, pembelajaran, pertimbangan, serta emosi. Dalam proses kontrol ini dibagi menjadi 4 mode, yaitu ada mode fisiologis atau fisik, mode konsep diri atau identitas kelompok, mode fungsi atau peran, serta mode interdependen. Selanjutnya ada output dari suatu sistem, adalah perilaku yang dapat diamati, diukur, atau secara subjektif dapat dilaporkan, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Itu terdapat 2 respon adaptasi yang dinyatakan oleh Roy,
Yang pertama ada respon yang adaptif dan respon yang tidak adaptif. Respon tersebut selain menjadi hasil dari proses adaptasi, selanjutnya akan menjadi umpan balik terhadap stimuli adaptasi. Dan yang terakhir itu ada umpan balik. Dalam skema model adaptasi Roy, terdapat input, kontraproses, efektor, serta output. Stimuli adaptation level ke coping mekanisme, regulator, kognator, lalu ke physiological function, self-concept, serta role function. Berlanjut ke adaptive and ineffective responses. Semua itu saling bersinambungan. Dan lalu ada konsep utama keperawatan menurut Masters. Konsep utama keperawatan berdasarkan model adaptasi Roy adalah sebagai berikut, yaitu ada manusia, lingkungan, sehat, serta keperawatan. Next ada manusia. Menurut model adaptasi Roy, manusia merupakan sistem adaptif yang holistik. Sistem manusia mencakup orang sebagai individu atau dalam kelompok yang meliputi keluarga, organisasi, komunitas, dan masyarakat sebagai kesatuan penerima asuhan keperawatan. Next ada lingkungan. Semua kondisi, keadaan, dan pengaruh lingkungan sekitar dan memengaruhi perkembangan dan perilaku manusia dan kelompok dengan beberapa pertimbangan yang menguntungkan individu dan sumber daya alam. Beberapa perubahan lingkungan meskipun positif menuntut peningkatan energi untuk beradaptasi terhadap keadaan. Faktor dalam lingkungan yang memengaruhi individu terdiri atas stimulus vokal, kontekstual, dan residual. Next, selanjutnya ada sehat. Sehat adalah sebuah pernyataan dan proses terpadu menyeluruh yang menggambarkan individu dan lingkungan atau satu sama lain. Next ada keperawatan. Keperawatan berfokus pada proses kehidupan keperawatan sebagai ilmu dan praktik, meningkatkan adaptasi individu dan kelompok dalam 4 mode adaptasi yang memengaruhi kesehatan, kualitas hidup, dan kematian dengan bermartabat dengan cara mengkaji perilaku dan faktor yang memengaruhi kemampuan adaptasi serta untuk meningkatkan faktor lingkungan. Next, proses keperawatan dan model adaptasi Roy. Pengkajian, pengumpulan data fisiologis, konsep diri, fungsi peran, analisis kegawatan dan gambaran tingkah laku klien, proses pikir, psikososial, dan regulator biologi. Identifikasi sebagai respon adaptif atau maladaptif, diagnosis keperawatan. Kondisi maladaptif 3 alternatif. Yang pertama, tipe diagnosa Roy, fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependent. Yang kedua, observasi tingkah laku, stimulus. Yang ketiga, kesimpulan perencanaan bertujuan peningkatan adaptasi berupa perilaku yang dapat diobservasi, perubahan perilaku, dan waktu pencapaian tujuan. Implementasi, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan mengubah stimulasi atau peningkatan proses adaptasi. Evaluasi, berfokus pada penilaian keefektifan intervensi keperawatan dalam hubungannya dengan perilaku individu atau kelompok. Baik, hal yang dapat disimpulkan, secara umum kita diharapkan mampu menelaah dan mempelajari setiap konsep dan model yang sudah berkembang dan mampu membandingkan teori dan model yang sesuai dengan ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan etika, norma, dan budaya. Secara khusus, perawat harus mampu meningkatkan respon adaptif pasien pada situasi sehat atau sakit. Perawat dapat mengambil tindakan untuk memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, maupun residual stimulus dengan melakukan analisis sehingga stimulus berada di daerah adaptasi. Perawat harus mampu bertindak untuk mempersiapkan pasien, mengantisipasi perubahan melalui penguatan regulator,
kognitor, dan mekanisme coping yang lain. Pada situasi yang sehat, perawat berperan untuk membantu pasien agar tetap mampu mempertahankan kondisi sehingga integritasnya akan tetap terjaga. Misalnya, melalui tindakan promotif, perawat dapat mengajarkan bagaimana meningkatkan respon adaptif pada situasi sakit, diajarkan untuk meningkatkan respon adaptifnya akibat adanya perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal. Misalnya, seseorang yang mengalami akibat amputasi karena kecelakaan, perawat perlu mempersiapkan pasien untuk menghadapi realita di mana pasien harus mampu berespon secara adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Kehilangan salah satu dari semangat karena keadaan yang mudah diterima. Jika perawat dapat berperan secara maksimal, maka pasien dapat bertahan dengan menjalankan fungsi secara optimal. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem dan teori keperawatan menurut Sister Kalista Roy. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.